Ada Abang Mukidi di Mukidi Channel di Cerita Ricky. Halo my friend, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya dan sahabat saya yang pasti udah pada tahu deh, kalau PMI Indonesia pasti sudah tahu. Ya, ada Abang Mukidi di Mukidi Channel di Cerita Ricky. Alhamdulillah banget nih my friend. Kayak mimpi yang jadi kenyataan. Jadi grogi juga. Saya bisa ketemu langsung nih sama idola saya, Abang Mukidi. Nah, sini saya mau tanya nih Bang, mau ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Tentang Abang Mukidi aja ya, bukan ya. Sudah berapa lama Abang Mukidi tinggal dan menetap di Malaysia? Saya sudah 14 tahun. Masya Allah, 14 tahun? 14 tahun. 14 tahun. Itu dulu waktu datang ke sini, ngapain aja tuh, kalau boleh tahu? Dulu pertama kali saya datang ke Malaysia, itu kerjanya kerja sektor konstruksi. Sampai sekarang, saya memang bidang dalam konstruksi. Jadi dulu ya, semua kan butuh belajar. Dulu saya mula-mula datang ke Malaysia itu, kerjanya itu ya pokoknya otot lah intinya. Pokoknya hari-hari itu misal angkat semen, pindah semen ke sana ke sini, buat semen, angkat apa itu yang lagi paling ekstrim itu. Kalau di sini bilangnya nggak sebut apa itu ya. Kalau di sini nggak bagus lah kalau bahasa kita. Kalau bahasa kita ngecor. Nah, seperti itu. Itu pun kalau di musim hujan. Kalau ngecor itu di bagian beam ataupun tiang itu berapa ekstrimnya itu kalau hujan kan, pakai apa itu vibrator. Nah, kalau di sini sebut saya nggak mau sebut ya kan. Nah, itu kan nggak bagus. Jadi ya sebetulnya itu nggak masalah, tapi saya nggak mau mengucapkan. Pakai vibrator itu hujan-hujan ya seperti itulah mas keadaannya. Pokoknya ekstra perjuangan intinya seperti itu. Dulu motivasi Mas Abang Mukidi untuk hijrah ke Malaysia itu apa? Motivasinya seperti ini. Pada waktu itu di kampung halaman saya lihat itu orang yang dari Malaysia kok enak. Jadi dalam pikiran saya itu mempunyai gambaran lah, karena semua kan berawal dari mimpi. Oh, orang itu kalau pergi ke Malaysia setidaknya itu hidupnya lebih bagus dalam segi ekonomi. Dan ada orang menyebutkan bahwa Malaysia menyimpan sejuta harapan. Tapi itu tergantung pada diri kita sendiri-sendiri, karena cobaannya di sini itu sungguh sangatlah super. Kalau memang dari basic kita punya niat tidak bagus ataupun kurang kuat dari niat dasarnya, ya kalau orang Jawa bilang pulang kalungan umplung, dalam artian ya tidak bisa membawa pulang kesuksesan. Seperti itu mas. Mantap. Nah, dari mulai bekerja kemudian jadi YouTuber. Mulai jadi YouTuber itu dari kapan tuh mas? Oke, kalau kita main YouTube itu sejak 2018, ya kan? 18 di masa itu ada program Back for Good, ya kan? Sebelum itu sudah ada program di tahun 2017 ada, tapi saya memang belum mempunyai inisiatif untuk masuk ke dalam YouTube dan untuk mengedukasi sahabat-sahabat BMI. Dan dari situlah saya mulai sadar bahwa pada masa ini di luar itu khususnya BMI ya, BMI itu masih banyak sekali yang belum paham, mulai dari bagaimana cara kita bekerja secara legal di Malaysia dan apa yang harus kita lakukan dan perkara-perkara apa yang tidak boleh dilakukan. Kita ambil contoh simpel, pada saat ini yang selalu saya tekankan kepada sahabat-sahabat untuk yang ada niatan untuk bekerja ke Malaysia, sebaiknya ikut cara yang betul. Karena apa? Ya kita belajar di pengalaman. Itu banyak sekali problem-problem yang saat ini keluar. Misal tidak dibayar gaji ataupun diusir majikan. Di situ pada dasarnya orang itu tidak mempunyai dokumen. Jadi majikan bisa melakukan semena-mena. Karena apa? Kalau kita di awal itu sudah mempunyai dokumen kerja, setidaknya kita mempunyai dasar hukum, ya kan? Jadi disitulah pesan saya kepada sahabat-sahabat, kerja ke Malaysia tidak masalah. Nanti ketika Malaysia sudah buka, silahkan mengikuti prosedur yang sudah ada. Seperti itu mas, agar nanti kedepannya tidak susah. Ini mantul banget. Nah, Bang Mukidi, dari berbagai macam YouTuber yang saya tahu,
Mas Mukidi kenapa mengambil hampir sebagian besar videonya tuh yang saya lihat berisi informasi tentang PMI. Itu niatnya apa, motivasinya apa, kenapa nggak nyari yang kayak unboxing gitu atau apa gitu kayak yang youtuber yang pada umumnya begitu? Oke, untuk hal itu, karena kenapa saya mengambil bagian edukasi TKI atau BMI? Satu, karena saya memang ya sedikit banyak ada pengalaman ataupun ada mengetahui informasi yang sebelum ini memang untuk di media tidak ada, tapi kita mempunyai sumber informasi yang setidaknya bisa dipercaya lah. Dan selama ini pun saya selalu share info itu setidaknya jangan mengecewakan orang. Jadi ya kita buat info sejujur-jujurnya. Dan untuk saat ini subscriber saya juga tidak tahu nomor handphone saya. Yang tahu ya misal Pak Riki ataupun orang yang Spesial. sudah pernah ketemu saya di situ saja. Dan karena memang ya channel saya itu tidak ada unsur keuangan, fair. Jadi kalau sahabat mau berkomunikasi dengan saya masuk di DM, dan itu kalau bertanya silahkan sedikit sabar karena ya kita pun ada tanggung jawab kerja yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, karena kita saat ini dapat dapat gaji gitu loh, bukan kok fokus di YouTube saja. Kita ya sekali jalan dua lah, intinya seperti itu. Ada waktu luang kita share informasi agar sahabat-sahabat di luar sana yang tidak tahu bisa menjadi tahu dan setidaknya mempunyai gambaran, oh seperti ini loh besok kalau kita proses. Karena di awal ataupun sebelumnya sudah melihat channel saya ini dan nanti ada sedikit pertanyaan DM saya akan jawab, sudah auto paham, seperti itu saja. Oke. Abang mungkin sadar nggak sih sebetulnya abang ini banyak banget menjadi inspirasi bagi PMI yang ada di Malaysia pada khususnya. Ini juga menjadi bukti buat my friend nih di Cerita Riki bahwa kita walaupun kita statusnya sebagai PMI atau TKI ya, yang sering banget mungkin orang anggap sebelah mata, kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa berkontribusi seperti dengan tadi menjadi YouTuber misalkan, atau juga banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita adalah seorang PMI atau TKI di negara orang. Bang Mukidi, ada nggak pesan dan pesan-pesan buat my friend, subscribernya Cerita Riki untuk bisa menjadi PMI, TKI yang sukses dan juga nggak banyak masalah nih? Gimana nih? Oke, pada dasarnya masalah itu bermula di awal tadi, ya kan? Untuk sahabat yang bekerja di sini secara legal pastinya untuk dokumen apa, takut apa, ataupun operasi apa itu kan sudah teratasi dengan adanya dokumen. Itu saja. Kemudian saya berpesan kepada sahabat-sahabat pada masa ini yang masih berada di perantauan, khususnya BMI TKI yang bekerja di Malaysia secara sah khususnya, ya kan? Silahkan di manajemen dengan bagus untuk segi keuangan, karena kita di sini tidak selamanya di Malaysia, ada batasan tertentu kita harus balik ke negara kita. Dan pada masa ini untuk yang sudah dan untuk pada masa ini yang sahabat ketahui, untuk permit kerja itu sampai 10, 11, 12 bisa, tapi ya harganya sangatlah fantastis. Ada setengah majikan yang tidak tanggung jawab, ada yang setengah majikan mau membayarkan, seperti itu. Dan pesan saya lagi satu, untuk sahabat saat ini yang bekerja di Malaysia, ikuti protokol yang ada agar tidak menimbulkan penyakit yang akan datang. Dalam artian ya masalah seperti itulah. Kalau untuk sahabat yang kerja ya kerja, kalau ada waktu cuti ya cuti, seperti itu saja. Oke, kembalikan. Thank you banget, Bang. Jangan lupa dong bilang sama subscriber untuk subscribe channel saya. Oke, untuk viewer saya di luar sana yang kenal dengan saya, jangan lupa kita support Abang Riki kita, Cerita Riki, kita support lah rame-rame. Dan untuk sahabat di luar sana, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, ting-ting, gratis, tidak dipungut biaya. Dan nanti bisa sahabat mendapatkan inspirasi dari Pak Riki yang kebanyakannya kontennya explore makanan yang ada di Indonesia, khususnya di Malaysia. Oke. Terima kasih, Mukidi Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum my friend. Don't forget to subscribe channel Cerita Riki and Mukidi Channel. Mantul.